Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa anna Allaha la nudhi'u ajral muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Asbahna ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana saat ini masih diberi sehat walafiat lahir batin sehingga dapat hadir di masjid dalam rangka sujud tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk thalabul ilmi, dan mudah-mudahan semua ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga Allah haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam iman Islam serta mendakwakannya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pepatah mengatakan tidak ada rotan akar pun jadi. Jadi karena sekarang penceramahnya nggak hadir, maka saya diminta untuk menggantikannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita ngaji gado-gado. Artinya nanti temanya karena saya memang tidak mempersiapkan secara khusus. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada kurang lebih di tanggal 22, kurang lebih bulan Dzulqa'dah. Jadi beberapa lagi kita akan menghadapi bulan Dzulhijjah, yaitu bulan di mana termasuk bulan-bulan yang disucikan oleh Allah. Yaitu 3 bulan itu berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian yang lain terpisah yaitu bulan Rajab. Di bulan seperti ini kita dianjurkan untuk semakin meningkatkan iman Islam, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dianjurkan untuk meningkatkan kualitas iman dan ibadah kita. Oleh karena itu, mungkin di antara kita yang saat ini sudah urunan atau patungan untuk sapi, alhamdulillah. Kalau belum, mudah-mudahan Allah ngasih kelapangan rezeki, keluasan rezeki kepada kita sehingga dalam waktu tidak lama sudah ikut berkorban. Karena berkorban itu adalah ibadah yang secara jumhur ulama hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Sehingga kalau kita memang tidak mampu, ya tidak usah korban. Tetapi kalau mampu, jangan sampai kita pura-pura tidak mampu. Karena apa? Walaupun hukumnya sunnah yang dikuatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Mallahu sa'atun falam yudhahi fala taqribanna musallana." Barang siapa yang di antara kalian diberi keluasan rezeki, kemampuan rezeki, kemudian tidak berkorban, kata Rasulullah, fala taqribanna, maka janganlah kalian itu mendekat musallana, tempat sholat kami. Jadi saking begitu pentingnya berkorban. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan kurban
bahwa daging kurban itu adalah daging yang berkah. Saking berkahnya kita kalau memang di wilayah kita itu yang bagus juga mengambil bagian. Yang penting tidak lebih dari sepertiga. Ya, tidak lebih dari sepertiga. Oleh karena itu kalau bahasa kita namanya tabarukan. Ternyata kita di lapangan yang sudah lama menekuni tibun nabawi, pengobatan ala Nabi, bahwa daging kurban itu tidak sama dengan daging yang ada di pasar. Walaupun sama-sama daging, ya, sama-sama daging. Kenapa? Karena di situ dikurbankan di hari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di situ disebut nama Allah, Bismillahi Allahu Akbar. Sehingga kualitas daging itu dalam arti keberkahannya itu punya nilai lebih. Ya, oleh karena itu andai kata Bapak Ibu nanti dapat bagian daging diterima, ya. Kalau nggak diterima tidak apa-apa, nanti dioper di rumah saya aja. Jadi diterima. Karena apa? Ternyata daging kurban itu kalau dikonsumsi itu banyak keberkahannya. Di samping sehat walafiat juga bisa menghilangkan, mengurangi sakit-sakit yang bernuansa gangguan jin. Jadi seperti itu. Nah, jadi ada nuansa sakit-sakit yang bernuansa jin itu Allah akan lebih memudahkan keluar dari tubuh kita. Dalilnya mana? Dalilnya adalah kata Rasulullah, as-syaitanu yajri mina bani Adam majrad dam. Setan itu ganggu manusia itu saking begitu ribetnya, begitu banyak jalannya. Sampai Rasulullah mengatakan as-syaitanu yajri mina bani Adam majrad dam. Setan itu ganggu manusia ngikuti aliran darah. Nah, oleh karena itu solusinya di antara kita mengonsumsi daging-daging kurban seperti itu, kata Rasulullah, fal yudayyiku bilju, maka persempitlah setan itu supaya tidak gampang masuk ke dalam tubuh kita, bilju, dengan lapar, dengan puasa. Jamaah rahmatullah, walaupun setan itu masuk lewat aliran darah, ya, tapi setan itu nun sewu juga bisa masuk lewat 1001 jalan. Makanya pesannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai anak Adam, hendaklah kalian jangan sampai menyembah setan. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak nyembah setan. Saya tidak pernah nyembah setan. Iya, memang tidak menyembah setan langsung. Tetapi melakukan amalan-amalan tertentu, ya, yang di situ itu adalah langkah-langkah setan, itu juga bisa mengarah kepada penyembahan kepada setan. Kalau bahasa kita itu namanya satanik, berfaham satanisme. Jadi seperti itu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini kita membahas tentang bagaimana setan itu masuk ke dalam diri tubuh manusia. Mungkin di antara jamaah, Pak, pagi-pagi kok sudah bahas setan. Loh, ya penting. Karena apa, Pak? Karena setan itu, kata Allah, aduwwum mubin, musuh yang nyata bagi kita. Maka kata Allah, fattakhidhu aduwa, maka berlakukan setan itu sebagai musuh. Ojo sampai setan itu malah dijadikan teman. Malah dijadikan teman, bahkan dijadikan ikon. Dulu ada di Malang, Bapak, itu warung-warung tertentu, itu nggawe jenenge simbol-simbol satanisme. Pernah ingat, Pak? Ada mie tertentu ya, jenenge mie. Iya. Ono jenenge apa itu
burger, jenenge burger, ya, jenenge setan, buto ijo. Ada enggak? Ya. Jadi banyak nama-nama apa enggak? Ada nama yang lain. Jadi banyak kita itu kadang-kadang menamai sesuatu itu dengan nama-nama setan. Nah, tapi sekarang kebijakan dari MUI, kalau ada nama kuliner-kuliner, warung-warung, atau makanan, masakan yang gunakan nama-nama setan, itu dipending, tidak diberi izin. Saya tahunya dari mana? Ya ada teman-teman tertentu, saudara kita yang kerja di tempat tertentu itu, loh kenapa warung tertentu kok tutup? Ya karena dulu pakai nama ini, nama setan. Nah, kemudian untuk memberikan izin halal itu harus dilihat nama itu ternyata juga diperhitungkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pintu masuk setan itu adalah yang pertama adalah dari pintu ain. Nah, ini apa itu ain? Apa enggak temannya ghain fa qaf kaf. Ain itu dari bahasa Arab dari kata al-ainun, yaitu mata. Apa? Jadi kesimpulan dari ain yaitu sakit ya atau gangguan jin yang masuk lewat tatapan mata. Yang pertama bisa bukan karena mata semata, tapi karena dari pujian nyebut benda, nyebut seseorang tanpa menyebut nama Allah, tanpa memuji Allah. Makanya dalam surat Al-Kahfi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala kalau muji sesuatu, entah itu tanaman, entah rumah, anak, cucu, istri. Nah, itu dianjurkan sekali untuk memuji Allah duluan. Bagaimana contohnya? Contohnya misalkan punya cucu kok pinter. Alhamdulillah ya Allah, cucuku pinter. Masya Allah, anakku pinter. Subhanallah, ponakanku hebat. Allah sebut duluan. Ojo dilem terus berlebih. Wah, disebut, wah. Kita orang Jawa itu, mbah-mbah kita itu sering ngomong ya. Arek nek kaken dilem. Entenono ae. Entenono ae. Ya. Ya, dia akan jatuh, akan bahasane wong Malang akan pek fisiknya, pek prestasinya. Iso moro gampang sakit, terus secara mental moro pintere tiba-tiba moro maaf bahasa kita bodoh dadak. Nah, makanya kita pada waktu muji benda, barang, punya adik, punya saudara yang beli mobil baru, Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, la quwata illa billah. Ya, supaya apa? Supaya apa yang kita komentari, apa yang kita puji itu diberkahi oleh Allah. Itu sampai segitunya ya. Jadi umat Islam itu dituntut untuk senang kepada anak, cucu, keluarga, teman. Itu kalau dapat nikmat, itu kita memuji Allah. Bukan hanya nikmat kepada kita saja. Jadi muji. Ya. Jadi memuji. Jadi memuji Allah. Kenapa kok begitu? Karena Allah itu pencemburu. Allah itu lebih cemburu daripada kita. Lah, orang itu ya yang ngasih sehat. Orang itu yang ngasih rumahnya bagus. Dikai rezeki akeh. Sehat walafiat. Dikai mobil. Aku kata Allah. Lah kok sing dilem entek-entekan kok orang itu. Allah cemburu. Nah, pada waktu pujian kepada seseorang yang tidak memuji Allah itu bahaya. Jadi wong Malang bahaya tah. Ya. Bahaya Bu. Ini Bapak kalau kita nyontoh di lapangan, kita kasus di lapangan terlalu banyak ya. Ya terlalu banyak sekali. Kapan hari kita dapat ada seseorang ya, dia itu dokter. Jadi dia Allah kasih multi talenta. Jadi dia itu dokter. Terus Allah kasih apa lagi? Dia dosen di kampus tertentu, kedokteran.
Terus apalagi? Allah kasih suaminya dokter spesialis jantung di Malang. Terus apalagi? Ini yang Allah kasih kelebihannya apa? Dia itu sangat wayu. Ya, bahasanya orang Malang itu ayu. Wayu. Cantiknya sekali. Pada waktu saya nangan itu ibu, ya jujur saja saya laki-laki langsung tak paling ya Allah, subhanallah kira, wayu temenan. Terus dia ngomong, oh iya Mbak, apa yang bisa dibantu, bisa yang dikonsultasikan. Saat saya ini sering gatel. Di mana gatelnya? Nun sewu, di tempat-tempat vital. Ya dodone, di misfinya, gatel gak mari-mari. Saya itu dokter, Ustaz. Ya, saya itu dokter. Wis obat apa yang ngerti, namanya dokter. Ya, dokter. Terus saya tanya, apalagi? Saya 7 tahun rumah tangga belum Allah kasih keturunan. Ya. Terus saya tanya, Mbak, maaf sampean pada waktu tak ajak ngomong seperti ini, ingat apa? Langsung, spontan. Saya ingat di kantor, saya ingat pada waktu ngajar, saya ingat ibu. Nah, ini indikasi ain. Nah, coba nanti ya ibunya kalau kunjung ke Jawa, ini anak orang Kalimantan. Kalau kunjung ke Jawa, nanti ajak ibu ke sini ya biar nanti kita ajak kita ajak ngomong-ngomong. Nah, qadarullah biidznillah jamaah, kemudian kita bantu dan ibunya 2 hari 3 hari sudah nyampe ke rumah. Kita ajari. Saya tanya, Bu, sampai di antara anak berapa putranya? 3, Ustaz. Gimana anaknya? Anak saya itu hampir keluarga dokter. Bapaknya dokter, anak dokter, anaknya dokter, dia dokter. Tapi anak saya yang satu ini istimewa. Istimewanya ya satu multi talenta, dia cantik. Lek dilem, lek ngelem entek ngamek kurang golek jadi wong Jawa. Habis-habisan. Habis-habisan. Masya Allah. Masya Allah. Akhirnya kita tangani, kita bacakan ayat-ayat tertentu termasuk ayat-ayat tentang ain. Apa ayat tentang ain itu? Al-Falaq. Makanya Allah ngajari wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung kepada Allah dari gangguan orang yang dengki apabila dengki. Terus saya bacakan lagi, wa iyyakadzul ladzina kafaru la yuzlikuna bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun. Allah kasih mudah, Allah kasih kesembuhan. Kemudian beberapa kali datang, 2 kali, kemudian kita tidak tahu entah kemana. Qadarullah saya membantu juga dari keluarga dokter di daerah Piranha. Pas ngiji masjid bersama saudara kami Bapak Rahim, itu ngisi di Masjid As-Salam. Nah, di sana kita diminta bantu juga dokter. Qadarullah dia kena ain, kemudian saya tanya, mbaknya praktek di mana? Di sini, di rumah sakit mana? Rumah sakit ini. Kenal sama ini, sudah sekian tahun kemudian. Oh kenal. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Ustaz, dia sudah sehat. Terus apa lagi? Alhamdulillah. Ya, dikadarullah. Dia apa? Sudah punya anak. Alhamdulillah. Jadi sebegitunya jamaah. Jadi sampai cara muji saja kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk bapak-bapak juga gitu ya. Misalkan ibu-ibu pas masak, wah masya Allah mah, masya Allah, ibu Yara ini masaknya enak, masya Allah, subhanallah. Allah puji dahuluan, ya Allah puji dahulu. Jangan sampai ngelem, engko lek dilem dua tak langsung masakane jeblewis. Masakane gak ngalor, gak ngidul. Wah, iya Pak Ustaz ngetan ambil ngulon. Nah, ini jadi tema gangguan setan jin itu bisa karena masuk lewat pintu ain. Ya. Jadi bisa lewat pintu ain, yaitu pujian. Dulu di Indonesia jamaah rahimakumullah itu ada seorang yang multi talenta. Dia hampir masuk seluruh stasiun TV. Karena dia itu bisa 19 bahasa. Wow, 19 bahasa. Iso dibayang no.
Kalau bapak-bapak ini bisa berapa bahasa, Pak? Ini bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arema, bahasa apa lagi? Ini 19 bahasa. Sehingga diundang ya ke sana kemari. Qadarullah tidak lama kemudian dia masuk BIN dan sebagainya, ya dilibatkan di BIN. Kemudian tidak lama kemudian moro-moro tiba-tiba kabari wis innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ain itu jamaah rahmatullah ngefeki dari yang sakit biasa sampai sakit yang parah itu bisa ditimbulkan oleh ain. Kalau bahasa kita apa kaitannya, Pak? Sakit kok karena ain. Nah, ini ya. Karena dalam ayat Tuhan terlalu banyak tentang menceritakan tentang ain. Bahkan Nabi Yusuf itu ya karena mimpi berapa, Pak? Melihat ada berapa? 1 rembulan 11 bintang. Itu sujud begitu. Ya. Kemudian bapaknya pesan, "Ya bunayya, la taqsus ru'yaka ila ikhwatika fayakidu laka kaida." Wahai anakku, iki ngipimu. Ojo diceritakno nang nggone dulurmu nek ro ngimpine koyo ngene. Iki mesti iri. Mesti tahu wambah mangkel jengkel. Itu sampai mimpi baik sih. Nah, makanya kalau kita cerita jemaah itu ya harus harus koreksi diri juga, harus hati-hati. Bukan berarti semua kabar, walaupun kita diajarkan oleh oleh Allah itu untuk tahadus bin nikmat. Nah, jadi yang kedua jamaah rahmatullah, jadi ain yang kedua apa? Yaitu tatapan pandangan orang yang hasad, orang yang iri dengki. Nah, ini bukan berarti kita ngajari untuk suudzon sama orang, tidak jamaah. Jangan disalahpahami, Ustaz itu malah ngaji, malah aku gampang suudzon. Bukan, enggak boleh. 100% suudzon itu tidak boleh bagi kita, enggak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu, ya dikatakan oleh Allah, jangan sampai kita itu untuk suudzon. Ya, untuk suudzon. Wah, untuk suudzon enggak boleh. Karena ithmun suudzon itu bagian dari dosa. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab. Jadi tidak boleh suudzon. Jadi yang kedua adalah tatapan orang iri dengki. Itu bahaya jamaah. Apalagi orang-orang yang menatap kita itu orang yang sangat dendam ditambah pelaku ritual. Wow, serem jamaah. Serem. Ya. Serem karena kita sendiri bisa ngomong seperti itu karena kita juga pernah kena ain di keluarga kita. Jadi saya punya anak, dulu anak saya itu anak putri, anak pertama. Nek mulai sekolah, mulai kuliah itu mesti sakit, terus mesti greges, apalagi mesti sewot, nesu terus gitu. Terus saya suruh ke dokter untuk konsultasi untuk terus gitu. Kok gitu terus? Nah, kemudian kita kebetulan pada waktu itu saya awal-awal terjun di Tibun Nabawi. Kok ternyata juga nggak sembuh-sembuh. Akhirnya kita pas bab tentang ain. Terus saya tanya, kamu kalau pulang kuliah ada nggak di lingkungan oma ono wong tertentu atau di kampusmu orang yang menurut kamu itu kayaknya kurang nyaman sekali terhadap kamu? Ada. Siapa? Orang tertentu di lingkungan rumah, di sebelahnya rumah. Lo tahunya dari mana? Aku nek mulai mudun toko mikrolet, ya, aku mesti ditawat tapi gitu ya sudah. Kalau seperti itu nak, kamu gampang. Nanti gini ya, kamu kalau turun dari mikrolet, sudah kalau orang tertentu itu natap kamu nggak usah takut. Kamu berdoa saja. Katakanlah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dengan kalimat-Mu yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari keburukan
dari kejahatan seluruh makhlukmu. Nah, itu diajari. Ya, itu diajari kita oleh Rasulullah SAW. Nah, bahkan jujur saja, istri saya juga kena beberapa kali kena ain. Apalagi awal-awal terjun di Tibun Nabawi. Waduh, sampai munting-munting istri saya. Sampai periksa torak. Ya. Ternyata hasilnya ditelok. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, kita tetap menghargai medis. Ya, tidak semuanya langsung ya anak sakit itu, maaf bahasa kita, janjin, setan-setan, tidak. Ya. Nah, kemudian saya diagnosis diri saya. Saya tanya, "Ma, sampean semenjak kapan beberapa pekan ini apa yang enggak enak di kita?" Oh, saya sekitar sepekan ini saya pas diajak kondangan. Saya melihat orang tertentu itu jamaah rahimakumullah, orang itu natap dengan kuat. Nah, natap karena apa? Ya kita kan tidak langsung tiba-tiba karena ada apa itu cerita-cerita sebelumnya. Ya, apalagi kita semenjak terjun di ruqyah itu, masya Allah, ya hantaman dari luar itu banyak sekali jamaah. Kok gitu? Ya mesti saja karena kita pada waktu apa itu mendakwakan diri di dakwah yang kaitannya dengan Tibun Nabawi, apalagi kelasnya ruqyah. Itu setan-setan, dukun, paranormal, tukang jengges, tukang tenung, tukang lintrik, sapu mangir, jalan goyang, semar mesem, guna-guna, mahabbah, pelet, apa menel. Itu pasti tidak suka. Pasti tidak suka. Nah, dengan seperti itu, istri diaini karena di lingkungan kita jemaah rahmatullah juga yang banyak pelaku-pelaku ritual-ritual tertentu yang kaitannya dengan satanisme. Ya, jadi yang kedua adalah tatapan orang iri, dengki, buruk hati. Kita memang tidak tahu jemaah, dan kita tidak usah apa itu memunculkan suudzon kepada teman, sahabat atau siapapun, tidak usah. Nah, tapi kan mau tidak mau hati kecil itu tidak bisa dibohongi jemaah. Bahwa orang kalau hatinya itu sudah rusak, sudah jahat, sudah itu ngefek ke fisik. Ya, ngefek ke fisik. Ya. Ngefek ke fisik. Apa? Makanya pepatah Arab itu mengatakan al-zahiru yadhullu 'alal batin. Ya. Al-zahiru yadhullu 'alal batin. Zahir fisik kita itu adalah cerminan dari hati kita. Sudah bahasa Agim, hati kita itu seperti teko, ceret kayak bahasanya wong Malang. Ceret itu akan mengeluarkan air yang dimasukkan. Nek isini kopi, engko pasti tuangkan di gelas itu mesti hitam. Itu tidak bisa dibohongi. Orang mungkin 1-2 kali Bapak Ibu iso apa itu main drama, ya bersandiwara bisa, tapi dalam waktu lama tidak bisa. Dia itu main sandiwara tidak mungkin bisa, ya. Jadi itu sudah gawanani. Nek wis atine kotor, waduh ngeri udah. Itu ngefek ya ke semua perbuatan. Coba ya seperti Nabi Adam alaihissalam, putranya Qabil dan Habil. Ya, karena kedongkolannya, kejengkiannya sama saudaranya yang namanya Habil. Karena urusan istri, adiknya saja disikat. Ya, apalagi orang lain. Ini bukan untuk suudzon, bukan ya. Jadi segitunya kalau hati itu sudah rusak. Makanya benar kata Rasulullah, inna fil jasadi mudghah. Sungguh dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Idza shalahat, kalau itu baik semua. Wa idza fasadat, kalau itu rusak semuanya. Apa itu Nabi? Ala wahyal qalb, yaitu hati sanubari. Nek jari wong Jawa iku beditete. Apa ya? Wong Jawa ngerti, maaf kalau orang Sumatera. Beditete welek iku wis seperti itu. Ini bukan berarti kita untuk suudzon, bukan. Jadi kita ranah keilmuan.
Jadi seperti itu Pak. Jadi tatapan mata orang iri, dengki, jahat itu ngefek. Ya, ngefek. Nah, jadi makanya kita pernah juga Bapak ada kapan beberapa tahun yang lalu itu ada mbak-mbak ya, sudah rumah tangga, mantan baru. Ya dia tiba-tiba datang ke rumah, kemudian datang ke rumah itu langsung gulung-gulung ya, berguling-guling. Oh, langsung. Saya tanya kenapa, kenapa Mas, kenapa? Tidak tahu Pak Ustaz, tidak tahu saya. Gak mungkin tiba-tiba seperti ini, tiba-tiba, ayo siapa kamu yang di dalam, ayo siapa kamu yang di dalam. Malah dia nantang, Bapak. Ojo macem-macem kon, kon tak sikat pisan. Kok maling ini, Re? Ayo, kamu masuk Islam saja, masuk Islam. Enggak, aku kuat, aku hebat, aku top, aku kuat loh. Kok maling lawan? Oh ya sudah, kamu tak dakwai, tak ajak masuk Islam, enggak mau. Ya, tak suruh keluar, enggak mau. Sudah, kalau gitu dengarkan saja apa yang saya baca. Saya bacakan termasuk pada waktu itu akhir surat Al-Mu'min. Afasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha. Wahai jin, wahai manusia, adakah kamu mengira kalau kamu dijadikan oleh Allah itu Allah main-main? Orang Allah menjadikan kita itu ada tujuan agung, yaitu untuk menyembah, untuk mengabdi kepada Allah. Wa annakum ilaina la turja'un. Ingat ya, jin, kamu dikembalikan kepada Allah. Tak bacakan itu langsung. Sudah cukup, cukup. Saya tidak kuat, saya tidak kuat, saya tidak kuat. Aku nggak kuat, ojo diterus no. Katanya kamu hebat, katanya kamu kuat. Langsung munting-munting. Saya kasih kresek kayak ini. Mas kasih langsung muntah. Terus saya tanya, Mbak, lah apa sih ceritanya Mbak sampean kok moro munting-munting sirah, sampean ngomong moro munting-munting kene apa? Walah Pak Ustaz, tadi itu gini. Kan ibu saya penjual Ustaz. Dodolannya rawami banget. Saya nggak nyebut merek, tapi di sekitar rumah saya. Jenenge arek mahasiswa lelong kayak majelis taklim. Nah, ada anak itu menghidangkan wedang. Nah, pada waktu menghidangkan wedang, Pak Ustaz, ada warung tertentu juga berhadap-hadapan. Bapak ambil anak yang mencicil delok. Ditatap. Langsung perawat, wis. Nah, itu namanya ain jamaah. Ada itu di lapangan, jaringan dikira tidak ada. Makanya kata Rasulullah pesan kepada kita, al-ainu haqqun. Ain itu hak adanya. Itu Rasulullah yang ngedikan. Kanjeng Nabi sing dawuh. Makanya tentang ain itu banyak hadisnya. Ini yang pertama. Yang kedua ada hadis yang mengatakan Rasulullah, andai kata ada takdir, itu lari bersamaan dengan ain. Ya, itu ain itu akan bisa mengalahkan takdir. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, banyak di antara umatku kata Rasulullah itu yang mati itu karena ain. Sampai segitunya jamaah. Kalau bahasa kita mungkin apa kaitan nih, itu seperti itu ya karena memang enggak nun sewu, enggak membidangi, enggak orang lapangan. Jadi seperti itu. Makanya kita pada waktu di mana saja tetap ya bahasanya bukan bahasa suudon, di waktu kita dapat nikmat atau apa, makanya kalau menceritakan harus terukur. Kita kan tahu kan, wong iki nek tak ceritani tentang kenikmatanku cenderung masih banyak bersyukur dan dia kelihatannya nyaman saja. Tapi kalau nikmat kita ceritakan tentang anak kita yang jadi ini, gajinya sekian, jangan sampai dudal berlebih. Karena ada orang tertentu itu kadang juga nggak siap dapat berita yang baik dari kita. Ini bukan bahasa suudon. Ya, harus terukur ngomongnya. Ya, harus terukur. Jadi ain itu sampai segitunya. Makanya orang-orang juga yang acara di TV tertentu itu ya, ada acara seperti acara kuya-kuya dan sebagainya. Itu yang dikerjain apa? Otak bawah sadarnya. Ayo dilihat saya. Ayo dilihat. Dilihat ditatap. Pada waktu tatap dia langsung nggak sadar. Itu yang dikerjain otak bawah sadarnya.
Nah, jamaah rahmatullah, jadi itu yang pertama, setan itu bisa masuk lewat pintu ain. Makanya kalau dipuji katakanlah alhamdulillah. Dan itu bisa ngenai barang apapun jamaah. Nah, coba kalau kita punya piaraan tak burung mincu, burung yang bagus didatangi orang tertentu mau dibeli, untuk mau dipecicili, dipendeli. Ada banyak cerita moro-moro untuk orang dino, petang dino moro is dead. Moro game over. Ya mati. Itu kalau dalam bahasa Tibun Nabawi itu namanya kena ain. Tuku laptop juga begitu. Harganya berlebih sampai 20, 30. Wah, iku lek digawa ngalor ngidul kalau di itu hati-hati jamaah. Loh, laptop sampean kok apik, Cak? Alhamdulillah, Masya Allah, Allah kasih rezeki. Sebut nama Allah, nanti barangnya awet. Punya mobil yang bagus dipuji sama orang. Waduh, Bapak mobilnya kok bolak-balik ganta-ganti. Ya, apa? Katakan Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Allah puji. Karena kita bisa ini, bisa itu, bisa beli ini. Itu biiznillah, dengan izin Allah. Seperti itu jemaah. Kalau kita juga sudah dipuji, Masya Allah, wis tambah kepualannya besar. Fly to the sky, man. Wah, dipuji, wis tambah lali, lupa daratan. Nah juga jangan kita pada waktu ada tatapan orang-orang tertentu yang agak kurang nyaman, kita bertaut di dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini benar Pak Jamin ini. Wah, ini satu tema saja padahal ada 1001 jalan. Ya. Nah, kemudian jamaah rahmatullah juga setan itu bisa masuk lewat pintu kita mendolimi jin. Kita mendolimi jin itu juga bisa masuk jamaah. Loh, apa ada Pak Ustaz wong sing napa niku mendolimi jin bisa. Makanya kita diajari misalkan banyu panas. Buang banyu panas ke tempat-tempat tertentu ucapkanlah bismillah. Ya, bismillah. Kemana saja jangan sampai lupa berdoa. Ya. Ada dulu jamaah rahmatullah. Itu ya orang yang karena mungkin baru hijrah. Jadi wong nun saya alhamdulillah teman ini baru hijrah. Dia Allah kasih keberkahan rezeki, dia orang tajir di Malang. Banyak punya perumahan di daerah New York Grand, perumahan A, B, C, D, saya nggak nyebut merek. Qadarullah karena dia baru awal hijrah. Tiba-tiba mobilnya di tempat tertentu itu nggak bisa gerak. Padahal yo mek nggawa barangnya nggak pakai abot satu. Begonya tempat ngeduk-ngeduk itu banyak yang rusak. Terus datang ke kita. Ya Ustaz, kenapa kok saya tiba-tiba di ini nggak pernah ngalami seperti ini? Saya tanya, gak mungkin mas, sama ini gak mungkin tiba-tiba gini. Terus coba, ayo diruntut cara mendiagnosis masalah seperti ini. Ayo coba gimana? Oh ya Ustaz, saya ingat. Apakah karena itu ya? Apa? Saya kan saya punya perumahan di daerah tertentu itu banyak pohon kolang-kaling. Kalau orang-orang Malang dan sekitarnya, terutama Malang kota, iku nek kulaan jin dek gunung. Wong sing ngarepe nyiwer, tahu nyiwer Pak? Supaya ndak hujan. Wong sing nun sewu mau ngikuti kesenian tertentu sing wis pokoke udah setan lah, gak nyebut merek gak enak. Ya, sing tangtung 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 itu. Nek kulaan dek gunung. Dibuat ritual apa sih? Bisa aja lah. Saya melihat kemungkaran. Wah, gak iso aku delok ini. Saya tidak bisa lihat seperti ini. Wes gak adik babi buba wes. Orang yang tidak ada langsung. Ayo, ikut di babat. Ikut langsung di bulldozer. Di bulldozer jamaah. Setelah itu ngamuk arek. Maksudnya jinnya itu ngamuk. Tiba-tiba seperti itu. Nah, kemudian kita diundang jamaah. Nah, kita akan ruqyah kita yang kita angkat. Tibun Nabawi kita itu ruqyah dakwah. Jadi kita bikinkan air doa, air ruqyah yang sudah dibacakan. Misalkan ayat-ayat tertentu, Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul dan sebagainya. Kita doakan, kita deketi. Kita percikkan, saya katakan, ya ma'asarul jinni, wahai jin. Kalau kamu ada di tempat-tempat seperti ini, saya ingatkan karena Allah.
saya minta kamu keluar karena Allah. Kamu bisa ke tempat manapun, tapi saya himbau kamu keluar ke masjid biar kamu jadi muslim. Saya minta, mesti saya kalau ngerekop, ayo ukhruj, keluar ke masjid. Ya, saya nggak pernah nyuruh, ayo matu nang baro. Seakan dia. Ya, ayo keluar ke masjid. Loh, apa ada Ustaz? Banyak nanti. Bisa keluar ke masjid. Saya pernah nangani bukan nangani, ada masjid tertentu saya menyebut nama. Marbotnya bilang sama kita, Ustaz, saya pernah ketemu anak tertentu yang super indigo. Dia bilang, katanya masjid kita itu banyak jinnya. Terutama di lantai 2. Banyak yang pakai serban, pakai jubah, gandeng-gandeng gitu. Gimana Ustaz menurut sampean? Bahasa saya, enjene tak kawan berono. Ya, jadi kita mendakwai. Setelah itu, apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Akhirnya nyaman. Jadi walaupun jin itu jamaah rahimakumullah, kita bukan berarti takut sama jin, enggak. Ada adabnya. Bukan berarti kita menghamba kepada jin, takut sama jin juga enggak boleh. Juga enggak boleh. Tapi etika harus dipakai. Nguyu sembarangan. Saya kapan hari ada ibu-ibu tertentu di Tata Surya. Itu sakit enggak sembuh-sembuh. Dipijet, diginikan, digitukan. Ya sudah ke dokter dulu Bu. Tiba-tiba jamaah rahimakumullah kita tangani. Apa yang terjadi? Dia itu kurang ajar. Loh, kok kurang ajar kenapa? Sopo iki? Aku sih dek Purwosari. Ya, di hutan Purwosari itu. Loh, apa salahin ibu iki? Apa salahin mbak iki? Kurang ajar pas hutan-hutan nguyu sembarangan. Moro ngatar deh. Moro nguyu deh dulu. Saya tanya setelah dia keluar, Mbak, apa pernah sampean gini? Bener Pak Ustaz, tiba-tiba saya pada waktu kebelet wis gak iso nguyu sembarangan. Allahu Akbar. Sampai segitunya jemaah. Makanya adab dalam Islam itu tidak boleh nguyu sembarangan. Di lubang-lubang. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Kalaupun terpaksa, harus minimal baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ada yang ditanyakan kaitannya dengan ain. Ini. Jadi seperti itu. Jadi begitu bahwa pentingnya berdoa, bahwa kita harus memahami bahwa kadang sakit-sakit tertentu itu jamaah rahimakumullah bukan karena medis semata. Makanya kita diajari juga beretika kepada jin. Terus apa lagi yang ketiga, yang terakhir, sebenarnya banyak, yaitu pada waktu kita melakukan ritual-ritual tertentu. Jadi ritual-ritual tertentu itu juga bisa mengundang jin. Bentuknya apa jamaah rahimakumullah? Seperti kanuragan dan lain sebagainya. Ya, kanuragan itu apa Ustaz? Ya, pencak-pencak silat tertentu. Bukan semua pencak, jangan salah paham ya. Ya, jadi ada pencak silat itu yang murni ya pencak silat, ya, atau olahraga tertentu itu. Tapi kadang ada yang ditambah-tambah. Supaya apa? Supaya kebal. Nah, supaya tidak mempan diserang walaupun untuk kelompoknya sendiri. Bahasa kita itu namanya lembu segilan. Jadi kalau dipukul jarak sekian terpental, itu sekian persen ada campur tangan jin. Nah, jadi setan jin itu bisa masuk lewat ritual-ritual tertentu yang diundang. Atau kalau tidak seperti itu, ya. Atau kalau tidak seperti itu, kadang-kadang diisi. Ya. Diisi dengan apa? Diisi dengan tulisan raja. Tulisan tertentu dibakar, kemudian diminum. Kalau tidak seperti itu, kadang diisi lewat peloran. Apa peloran? Yang untuk gerakan itu. Apa ada? Saya pernah nangani bapak-bapak supir mikrolet itu sampai diisi 21 peloran. Allahu Akbar. Lapoy Pak, omongan peloran itu. Wis tambah ruwet wis. Ya, diisi itu banyak jamaah. Apalagi dulu pada waktu musimnya ninja.
Wong karena takutnya pernah kan, Mbak pernah zaman ini ninja itu kepin kebal, takut ini takut diisi ke ya orang tertentu ini diisi. Wah akhirnya orang seperti itu kan ngundang kan, ya ngundang jin kan. Nah pada waktu seperti itu nanti jin itu mesti ngefek kepada orang tertentu. Cirinya apa? Biasanya ngefeknya gampang marah, terus gampang mimpi buruk, ya gampang sedihan, terus kadang perutnya cenderung gampang sakit. Kenapa jemaah? Karena setan atau jin itu kalau bantu tidak ada yang gratisan, tidak ada yang gratisan, ya tidak ada yang gratisan. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Jin ayat 6 itu wa kana al-insanu yauduna birijali minal jinni fazaduhum rohaqa. Dan ada di kalangan bangsa manusia itu yauduna yang minta tolong kepada siapa? Birijali minal jin, kepada bangsa jin. Apa kata jinnya? Fazaduhum rohaqa. Aku bikin orang itu ya semakin jauh dengan Allah. Kalau bahasa Malang wong tak gawe tewur, tak gawe ruwet. Mesti ibadahnya mesti cenderung agak berat, terus mesti ngamuan. Dan itu di lapangan banyak ya maaf. Apalagi di wilayah-wilayah daerah, saya sering nangani dari teman-teman, maaf, bukan semua pencak silat ya, saya nggak nyebut merek. Pencak silat tertentu, yang pencak silatnya aslinya nggak masalah, cuma karena ditambah-tambahin. Nah, itu. Dan itu banyak. Nah itu bisa masuk. Dan kalau itu tidak dikeluarkan jamaah rahimakumullah, ngefek sampai tua, nanti endingnya kalau mau mati susah. Ya, wah awakmu tak rewangi ini, tak rewangi ini, tak rewangi ini. Kok enak temen awakmu? Itu ngefek kepada. Makanya kita kalau nangani orang mesti saya tanya, ada nggak bapak dulu, mbahnya dulu pernah belajar ilmu-ilmu tertentu? Pernah. Kalau pernah kita minta ke Allah, Pak ditobati itu. Minta ampun kepada Allah supaya ditobati. Supaya ditobati. Nah, kemudian setelah ditobati, nah kita panggil jinnya. Ya, maksarul jin. Ayo, kamu kalau ini karena rukyah kita itu rukyah lembut ya. Rukyah kita itu moto kita rukyah syariah tanpa kesurupan. Walaupun mungkin ada teman-teman tertentu yang rukyah itu identik karo kesurupan. Ya. Nah, kita sebut saja. Karena yang salah ini bukan orangnya bukan jinnya. Jinnya nggak salah. Jinnya lah mau diundang ya teko. Nah, orangnya yang salah harus ditobati. Ya, ayo istighfar minta ampun. Ingat mulai kapan dulu Pak ritualnya bagaimana? Oh, direndam di air. Apa tuh mandi di sungai tertentu sampai jam sekian. Terus dikasih itu diingat-ingat minta ampun sama Allah ditobati. Nah, kemudian kita panggil saja ya maksudul jin jin. Kalau kamu selama ini seperti bantu, terima kasih. Tapi alasan apapun mulai sekarang cukup Mas Fulan ini hanya dijaga oleh Allah. Dilindungi sama Allah. Mulai sekarang semua akad fungsinya dibatalkan, diputuskan. Nah nanti enak jemaah, keluarnya apa itu elegan. Jadi nggak sampai ngamuk-ngamuk. Tapi kalau orang-orang yang indikasinya jin-jin karena apa itu kanuragan, caranya langsung dibaca ayat, mesti ngamuk, mesti kesurupan. Kadang misu-misu bajingan tengi, dumano awakmu ngaji wis ngerti Islam ini, aku langsung kok antem aja. Dia marah karena dia dulu datangnya diundang. Ya, jadi harus ada etika. Bukan berarti kita takut sama jin, enggak. Ya, karena diundang. Ayo sekarang kamu telah ditobati, ayo saya minta kamu keluar saja ke Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, itu yang dapat kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.